Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batu, Bapak Edi Perlindungan SPD MPD. Yang kami hormati Koordinator Proyek P5 serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Umi Soleka SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Sukiyardi MM. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Bapak Dr. Andes Pai. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Bapak Dedi Iskandar SSN. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Batu. Yang kami hormati Ibu Eni Maulidia ST MSI selaku narasumber pada acara kali ini, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara Talk show pentingnya mengelola limbah dan sampah. Sebagai rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan yang mengambil topik kelola limbah agar bumiku tetap indah. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, bersama saya Farel Torik Adiaksa dari kelas 10-1 dan rekan saya Niken Yona dari kelas 10-1 selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara ke depan. Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan doa. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Koordinator Proyek P5 sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang keempat adalah pemaparan materi pentingnya mengelola limbah dan sampah oleh narasumber. Dan yang terakhir adalah doa dan penutupan. Agar pelaksanaan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Musa Abdillah dari kelas 10. Kepada saudara Musa Abdillah, dipersilahkan. Izinkan saya membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita kerjakan senantiasa diberi kelancaran oleh Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kelancaran dalam menjalankan kegiatan pada hari ini. Berilah kami kemudahan dalam menerima serta memahami ilmu yang diberikan Bapak Ibu Guru kepada kami, khususnya mengenai proyek P5 ini. Berikanlah kami kesungguhan dalam mengerjakan proyek ini
agar ke depannya dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator proyek V5 sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kepada Ibu Umi Solika SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dari Kesiswaan, Kehumasan dan Sarana Prasarana. Mohon maaf untuk hari ini Bapak Kepala Sekolah kita tidak bisa bersama kita karena beliaunya masih ada kegiatan di SMA 6 Malang. Jadi untuk hari ini kegiatan yang mewakili adalah saya. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina Proyek kelas 10 dan yang terhormat Ibu Eni dan tim selaku narasumber untuk kegiatan hari ini kaitannya dengan sosok gaya hidup berkelanjutan. Dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak kelas 10 yang luar biasa dan hebat semuanya. Saya minta semangat paginya supaya kita nanti bersemangat untuk mengikuti materi dari Bu Eni ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Saya kelompok lelakinya belum kompak, saya ulang sekali lagi, biar semangatnya tetap membahana dalam diri kita ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Terima kasih. Nah, seperti talkshow hari ini perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi saya ulangi bahwa kalian adalah menjadi generasi yang pertama untuk menerima dan penerapan implementasi kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ada hal-hal yang baru yang berbeda dengan kurikulum 2013. Salah satunya adalah di situ ada penguatan profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan bahwa generasi mendatang adalah mempunyai potensi, mempunyai kompetensi dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Itu ya, kalau zaman dulu kita diterapkan dengan penerapan P4. Mungkin Bapak Ibu narasumber juga termasuk yang pernah mendapatkan penataran P4. Kalau di situ ada nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan di profil pelajar Pancasila bahwa kalian bisa aplikasikan semua ilmu yang sudah kalian dapat di mata pelajaran itu menjadi sesuatu yang bisa kalian punya sikap untuk peduli dan paham terhadap lingkungan. Apapun itu permasalahannya dengan kehidupan dan lingkungan. Termasuk di situ kalian harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di situ
pembelajaran tidak hanya di sekolah saja atau di kelas saja, tapi pembelajaran adalah sepanjang hayat. Halo, yang pojok selatan yang ngomong sendiri, gantian ya yang ngomong ya, gitu ya. Bahwa diharapkan kalian bisa tadi belajar sepanjang hayat, karena pada intinya hidup adalah belajar dan belajar. Belajar tidak hanya ada di kelas atau di sekolah, tapi proses kehidupan semuanya adalah belajar dan belajar. Bisa menerima nggak? Yakin nggak bahwa kita hidup adalah belajar dan belajar? Yakin. Kalau kita akan berhenti belajar kalau sudah dapat SK dari Sang Pembuat Hidup. Kita tidak lagi belajar, tapi kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita laksanakan di dunia ini, gitu ya. Terus untuk tema yang pertama ini kita akan mengambil gaya hidup berkelanjutan. Kenapa? Kalau kita lihat bahwa kelestarian lingkungan sekitar kita sudah sangat mengkhawatirkan. Ya enggak? Buktinya apa? Bahwa kalau kelestarian lingkungan kita sudah sangat mengkhawatirkan. Apa? Yang sangat mengkhawatirkan adalah salah satunya yang akan kalian kembangkan dalam proyek kalian itu adalah kita sudah melihat limbah atau sampah itu yang sudah tidak terperhatikan dengan baik. Kalian tidak bisa nggak usah jauh-jauh, bisa dilihat dengan status kita kota wisata begitu luar biasa permasalahan kaitannya dengan limbah maupun sampah. Mungkin nanti datanya atau bagaimana pengelolaannya akan disampaikan oleh Ibu narasumber kaitannya dengan bagaimana pengelolaan limbah dan sampah di Kota Batu. Kita sebagai warga Kota Batu harus tadi bagian dari ikut melestarikan lingkungan, dan kita harus mampu bisa menyembuhkan bumi sehingga kita bisa memberikan sumbangsih pada generasi berikutnya untuk mereka bisa selalu menikmati lingkungan ini dalam keadaan sehat dan dalam proses yang berkelanjutan. Gitu ya anak. Jadi melalui proyek P5 dengan gaya hidup berkelanjutan, saya harap bahwa kita bisa menjadi bagian dari generasi yang siap melindungi dan menyembuhkan bumi dari segala permasalahannya, gitu ya. Siap omongan anak kelas 10? Siap. Itu sudah kemarin sudah kalian buktikan dengan ide-ide yang luar biasa dari kalian yang muncul di tiap kelas. Semoga nanti ide-ide yang luar biasa yang hebat-hebat itu bisa benar-benar diaplikasikan dan bisa menjadi gaya hidup atau pedoman kalian dan juga bisa ditularkan ke orang lain, gitu ya. Mungkin itu yang dari saya. Saya harap bahwa kalian tetap semangat dan luar biasa untuk mengikuti paparan materi yang disampaikan Ibu narasumber. Semoga nanti bisa memunculkan pertanyaan dan inspirasi yang bisa membantu kalian untuk bisa menguatkan dan memperbaiki proyek yang sudah kalian buat di tiap kelas. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara ini yaitu pemaparan materi oleh Ibu Eni Maulidia STMSI selaku narasumber dan dipandu secara langsung oleh Rusina Salwa dari kelas B5 selaku moderator. Kepada beliau dipersilakan. Mohon izin untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Misila Sangla Sabita dari kelas 10 selaku moderator acara ini. Senang rasanya bagi saya bisa menjadi bagian dalam acara ini yang
teman-teman, Bapak Ibu guru, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sedikit kita singgung tentang tema diskusi kita pagi ini, yaitu kelola limbah agar bumi kita tetap indah. Seperti yang kita tahu, gaya hidup manusia pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Sampah yang dihasilkan oleh gaya hidup manusia ini menumpuk, juga akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Dari kesehatan, juga keselamatan maupun kebutuhan. Oleh karena itu, seperti kata Bu ini saat tadi, bahwa sampah yang dihasilkan oleh manusia wajib dikelola. Dari sini, kita mendatangkan narasumber yang ahli dalam tema kita pagi ini. Sebelumnya perkenalkan, beliau bernama Bu Eni Maulidia, STMSI, yang lahir di Surabaya pada tanggal 20 Februari 1977. Beliau menempuh pendidikan terakhir S2 Magister Ilmu Lingkungan. Kini, beliau bekerja sebagai fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau juga sudah berpengalaman menjadi narasumber di berbagai tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh beliau. Untuk Bu Eni, dipersilakan. Kita terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu kepala sekolah tadi ya, kurang semangat ini. Selamat pagi semuanya. Oh iya, semangat pagi. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ada di depan. Luar biasa sekali sudah bisa menghandle acara ya, mulai MC, acara DPA sampai koordinator. Tepuk tangan buat teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan gantian yang duduk di sini bisa. Oke, siap ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah diperkenalkan sharing di pagi hari ini. Perkenalkan nama saya, tadi sudah dikenalkan moderator saya Eni, bisa panggil Bu Eni, bisa panggil Kak Eni ya. Dan sebelah saya ini Bu Titin, Mbak Titin. Kami berdua sehari-hari bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Jadi kalau ada setelah acara ini mau main-main, mau tanya-tanya, silakan ke kantor Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Pagi ini kami diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang kelola sampah, kelola limbah. Saya agak jalan boleh ya? Ini karena banyak sekali nih siswanya. Kelola sampah, kelola limbah agar bumi kita tetap indah. Jadi kalau lihat judulnya ini ya, berat banget ini materinya, cukup banyak. Jadi mungkin pagi hari ini saya hanya fokus saja ke lebih ke pengelolaan kesampahan. Nanti masalah limbah kasih dulu sedikit. Sebelumnya saya ingin kenalan dulu ini sudah ada namanya ya, kelas 10, 12, kelas 1 sampai 12. Ini semuanya rumah di Batu. Ada yang di luar Batu? Ya, zonasi soalnya. Untuk yang cowok, saya sudah sini.
kita terhalang tiang ini, jadi kurang saus ya. Mungkin bisa dilihat slide yang sebelah sana yang next ya. Oke, sudah tahu gambar yang saya tampilkan ini siapa saja ya? Oh kayaknya sering lihat Mira-Miri ya. Ada yang bisa sebutkan angkat tangan? Salah satu saja. Ayo siapa ayo? Siapa aja itu di situ? Tes. Oke, yang ini lebih keras. Sebelah sini ada yang bisa menyebutkan satu orang saja yang ada di gambar. Angkat tangan yang tinggi. Calon pejuang lingkungan harus berani. Ayo, lihat siapa? Salah satu saja. Iya siapa? Iqbal Ramadan. Oke. Sebelah sini ada yang bisa sebutkan satu? Wih, ini malah Saputra. Oke. Luar biasa ini. Itu kenapa saya tampilkan? Mohon maaf ya, suaranya jelas nggak? Mantul ya? Mungkin bisa saya dibantu suaranya dipelankan yang sebelah sini biar terdengar. Oke? Oke. Karena saya cuma dikasih panitia waktu sekitar 10 sampai 15 menit, jadi biar tersampaikan ya. Jadi itu kita gambar yang di depan semuanya punya IG kan? Suka lihat YouTube? Oke. Itu kenapa gambar-gambar di depan itu kami tampilkan? Itu adalah salah satu dari sekian banyak apa yang kita sebut ya, influencer atau selebritis yang punya kepedulian tentang lingkungan. Jadi kalau di atas itu ada simbol octopus, kemudian ada itu adalah salah satu organisasi atau bisnis yang mereka bentuk dengan tema lingkungan. Mungkin bisa di browsing yang punya IG ya, punya Facebook dan sebagainya. Jadi sekarang lingkungan sudah bukan isu yang belakang. Kalau dulu kan ngomong lingkungan itu paling sampah, limbah, itu adalah isu yang kesekian setelah kita ngomongin ekonomi, ngomongin sosial dan sebagainya. Sekarang ini bisa jadi gaya hidup, bahkan bisa menjadi gerakan sosial dan bisa menjadi ekonomi. Banyak orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan yang mereka juga punya perusahaan besar. Seperti itu ya. Nanti setelah acara ini boleh di browsing lah. Saya tidak akan cerita lebih banyak, mungkin bisa di browsing. Next. Nah, ini mohon maaf saya terhalang tiang ini agak susah ya. Gini saja. Oke. Oke. Ini adalah beberapa dasar hukum karena kami bekerja di Dinas Lingkungan Hidup yang apa yang kita lakukan harus ada dasarnya. Nah, ini ada dasarnya. Mungkin kapan-kapan bisa di browsing sendiri. Jadi ada dasarnya, aturan yang mengatur kenapa kita harus mengelola lingkungan itu sudah diatur oleh pemerintah. Next. Ada yang tahu nggak gambar apa ini ya? Kok bagus gitu ya? Ada yang tahu sebelah sini? Tumpukan sampah. Ada lagi yang pojokan sana? Gambar apa ya Mbak? Terantau. Yang sebelah sini bisa tahu gambar apa? Nah, itu adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Salah satu yang ada di Bantar Gebang. Apakah di Batu ada? Ada. Kita punya satu-satunya. Ada yang pernah jalan-jalan ke TPA Telkom nggak? Siapa yang sudah pernah bisa angkat tangan? Waduh, kok banyak yang belum pernah ya? Oh ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang perempuan 1, 2, 3. Hanya 3 orang. Oke. Berarti mungkin masukan bagi ibu kepala sekolah bisa diajak healing ya. Healingnya tipis-tipis. Healingnya tapi ke TPA Telkom. Oke. Kenapa kita perlu untuk healing ke TPA Telkom?
kirim ke sana, di rumah kita bersih, tapi di sana menjadi tumpukan sampah dan menjadi masalah bagi warga sekitar. Apa saja kira-kira masalahnya? Bau, terus polusi lingkungan. Waduh, keren ini jawabannya ya. Oke, next. Nah, kalau tadi saya ngomongin sampah, ini adalah gambar salah satu polusi limbah. Jadi tadi karena harus menyampaikan limbah juga ya, saya tampilkan gambar juga. Nah, gambar yang paling kiri itu adalah sungai yang tercemar oleh busa sabun, jadi deterjen. Kita nggak sadar ya, selama ini pemakaian deterjen kita itu ini sekali ya, apa istilahnya pemakaian yang tidak terkendali, sehingga pakai deterjen itu kemudian dibuang ke saluran air, itu menumpuk ke sungai dan ke laut, akhirnya seperti itu. Yang nomor dua, kadang ada beberapa orang yang membuang sampahnya yang berukuran besar seperti kasur, itu ya, nomor dua itu gambar kasur. Ada yang pernah lihat nggak? Kemudian kursi meja nggak dipakai, dia kirim ke sungai. Oh, pas hujan deras nggak ada yang tahu, dibuanglah ke sungai. Akhirnya oleh petugas diangkut, dan itu salah satu yang membebani tempat pemrosesan akhir sampah kita. Nah, yang sebelah kanan atas itu adalah teman-teman yang melakukan susur sungai ya. Jadi kalau tadi Ibu Dewi menyampaikan akan ada sumber pungli ya. Nah, ini salah satu kegiatan yang dilakukan nanti. Jadi di sekitar sungai ditemukan banyak sekali sampah-sampah plastik, sasetan, kain-kain dan sebagainya. Nah, ini sama teman-teman relawan dikumpulkan seperti itu ya di pinggir sungai. Itu baru di sungai. Bagaimana kalau setelah dari sungai dia jalan-jalan lagi ke laut, terus ada kura-kura yang nggak ngerti dikira itu ubur-ubur dimakan. Ada yang pernah dengar cerita paus yang di dalamnya ditemukan puluhan sampah plastik? Nah, udah tengah ya. Nah, itu adalah perjalanan sampah kita bisa sampai ke sana. Kemudian yang bawah itu ada gambar sungai yang tercemar pampers atau popok sekali pakai, termasuk mohon maaf yang remaja putri pembalut. Nah, seperti itu. Jangan ketawa. Kemudian yang nomor dua dari bawah itu adalah sungai yang di sekitarnya ada industri. Jadi mereka tidak mempunyai IPAL atau instalasi pengelola air limbah, tapi langsung dibuang ke sungai. Akhirnya sungai yang harusnya warnanya jernih jadi pink gitu ya. Oke. Nah, yang paling terakhir adalah sungai yang tercemar oleh limbah minyak jelantah. Minyak jelantah itu apa ya? Mbak-mbak yang suka bantuin ibunya masak, jelantah itu apa ya? Minyak bekas. Kira-kira minyak bekas itu mencemari lingkungan enggak ya? Iya ya, bisa ya. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenceng nggak? Ayo angkat tangan satu, saya minta tolong bisa jawab. Ada yang berani nggak ya? Ada, ayo. Yang bisa, saya bisa dibantu. Ada mic yang dikasihkan gitu, biar semangat menjawabnya. Oke. Satu putra nanti. Ayo. Kenapa kok minyak jelantah itu mencemari sungai? Sepengetahuannya aja. Ayo, apa Mbak jawabannya? Yang cowok siap ya, harus berani ngacung. Berani berpendapat. Ayo, ya. Sebentar, contekannya masih dibaca. Gimana? Gak apa-apa, berarti kan kepo ya, sampai buka Google. Tangannya dulu Mbak, mau Mbak? Di dalam lautan maka itu dapat mencemari lautan. Nah, itu menyebabkan polusi. Oke, good answer. Ayo dan cowok jangan berkalah. Ada yang berani angkat tangan?
sehingga bisa didengarkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yono dari 10 ya, jadi minat jalannya itu bisa menyebar lingkungan karena yang pertama minyak itu kan kalau misal di sungai itu kan dia tidak bisa bercampur air. Artinya itu kalau misalnya minyak jelanta itu dia bakal mengapung di atas, terus sinar matahari bakal masuk ke sungainya, terus Oh, keren banget nih, bisa tepuk tangan ya. Cita-citanya apa, Mas? Oh, cita-cita belum tahu, ini dari SMA loh. Belum boleh gambar. Oke, saya doakan jadi profesor ya. Iya, dua-duanya jawabannya tepat ya. Jadi minyak jelanta itu memang sudah mengandung senyawa kimia yang dia itu tidak bisa bersatu dengan air, sehingga kalau ada makhluk hidup di bawahnya dia tidak kebagian oksigen karena permukaannya tertutup. Nah, kalau udah nggak ada oksigen, makhluk hidup di bawahnya bagaimana? Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan minyak jelantah ini? Dibuang ke selokan, waduh. Jadi ditampung ya, ditampung kemudian disetorkan ke ban-ban jelantah di sekitar rumah. Sudah banyak sekarang ban jelantah. Jadi ayo kepo gimana bisa setor ban jelantah ini. Oke, next. Oke, karena kita bicara sampah, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah sampah itu kemudian sampah apakah yang kita hasilkan sejak pagi sampai malam? Kemudian apakah sudah membuang sampah pada tempatnya? Apakah sudah memilah sampah? Sampah apakah yang paling banyak? Nah, ini coba ditanyakan kepada diri sendiri. Nah, ini PR buat diri sendiri ya, karena guru menyampaikan ada proyek tentang lingkungan. Ini juga kita harus ada proyek sendiri. Kira-kira kita setiap hari menghasilkan sampah apa saja? Kemudian apakah sudah dibuang di tempat yang tepat, atau jangan-jangan kita habis makan permen sambil di parkiran motor depan dibuang di bawahnya sepeda gitu ya, kan guru nggak lihat, nggak apa-apa gitu ya. Jangan begitu ya. Kadang-kadang kalau kita ada PTS atau PAS ya, ulangan yang ada pertanyaan, jika kita punya sampah, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya 100 semua. Buanglah sampah pada tempatnya. Benar nggak jawabnya gitu? Tapi apakah kalau kita punya sampah benar-benar dibuang ke tempatnya? Berarti hanya pinter di teori ya. Nah, ini harus kita ubah, jangan hanya pinter teori, tapi harus dipraktekkan. Oke, next. Ada iklan ya? Oke, nah ini dia. Mengapa kita harus memilah sampah? Tadi kita udah lihat gunungan sampah yang ada di TPA itu seperti itu tingginya. Itu menampung sampah seluruh warga di kota. Kira-kira kalau terus saja sampah ditumpuk saja di situ, bisa penuh nggak? Penuh ya. Nah, makanya kita harus bisa ada upaya untuk mengurangi. Bagaimana caranya? Oke, next. Nah, next lagi Pak. Next. Oke, next lagi. Nah, ini sudah pernah dengar nggak? Reduce. Oke, reduce ya. Itu mengurangi. Siapa yang di sini kalau ke sekolah membawa tumbler? Saya. Semua ya, keren ya. Tepuk tangan ini SMA 1 memang. SMA 1 benar-benar SMA ini ya, tidak hanya favorit dari segi SMA-nya, tapi ternyata siswanya juga luar biasa ini. Pertanyaan lagi. Nah, jadi reduce itu adalah upaya untuk mengurangi. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit ke Indomaret beli aqua 1 minta kresek, coba mulai sekarang, Mas, maaf, saya tidak usah pakai kresek, saya bawa aja. Atau bawa kantong sendiri dari rumah. Bisa? Oke, bisa ya? Oke,
udah lebar nih. Oke, next. Ada lagi upaya untuk melakukan pengurangan yang tadi Mbak reduce. Yang reduce. Reduce seperti ini. Jadi kalau ada benda-benda yang masih bisa dimanfaatkan bisa dipakai lagi. Itu salah satu upaya mencegah sampah menumpuk di TPA. Next. Recycle. Ini nyambung dengan yang disampaikan Bu Guru. Akan ada proyek membuat karya dari daur ulang. Iya, benar ya? Ada yang bisa cerita nggak? Kira-kira proyeknya apa ini? Oh, rahasia ya. Oh iya, baik. Rahasia, oke. Jadi recycle, ada upcycle gitu ya. Ini bisa di browsing. Kalau anak sekarang lebih canggih kayaknya. Apakah di browsing dulu kita? Jadi daur ulang itu ada yang memanfaatkan barang yang sama, tapi dimanfaatkan kembali. Ada yang dia meningkatkan sehingga fungsinya beda. Contoh, kita tahu botol mineral. Ya, botol air mineral kalau nggak dipakai, kan ada tuh yang bisa dipakai untuk tempat pensil, ada yang bisa untuk pakai pot bunga dan sebagainya. Tapi ada juga botol air mineral atau tutupnya ya, kemudian dilelehkan, dicetak menjadi papan, dijadikan meja atau furniture. Nah itu jadi recycle dan upcycle macam-macam itu. Mudah-mudahan proyeknya nanti bisa ini ya, bisa berhasil semua dan menimbulkan teman-teman jadi semakin semangat untuk mengolah sampah. Oke, next. Oke.